Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Sebelum memasuki ibadah keluarga Minggu 21 Juni 2020, akan disampaikan warta terkait dengan perayaan unduh-unduh tahun 2020. Sebagaimana sudah disampaikan dalam warta jemaat, bahwa ibadah perayaan unduh-unduh GKJ Jatimulyo akan dilayankan secara online pada hari Sabtu 11 Juli 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, amplop persembahan unduh-unduh akan dibagikan oleh majelis wilayah atau jemaat bisa mengambilnya di kantor gereja. Demikian kiranya menjadikan perhatian. Tiba saatnya ibadah dimulai, mari kita mengambil saat hening untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat hening dipersilahkan. Cukup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita mulai ibadah keluarga minggu ini dengan bersama-sama berdiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2, bait pertama dan keempat. Suci, suci, suci. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah minggu saat ini dengan landasan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara, Kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ibadah keluarga pada saat ini mengambil tema komitmen hidup dalam Kristus. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21, bait 1 dan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari
Jemaat yang terkasih, ingatlah kebesaran Tuhan dengan rendah hati, tundukkanlah kepala dengan menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita, dan dengarkanlah hukum kasih-Nya. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam suasana hening, mari kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa kepada Tuhan atas kehidupan kita. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Amin. Mari kita mengakui penyesalan kita dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 23 bait 1 sampai dengan 3. Ya Allah Bapa. Puji
Terimalah berita anugerah dari Tuhan, jemaat dipersilahkan berdiri. Filipi pasal yang pertama, ayat 29, yang demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Demikianlah sabda anugerahnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sanggupi sabdanya itu dengan menyanyikan Kidung Jemaat 252, bait yang pertama dan kedua, Batu Penjuru Gereja. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita semua untuk mendapatkan pelayanan sabda. Mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa yang kita nyanyikan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13 yang demikian sabdanya. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatnya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku bicara, aku terpaksa berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingatkan Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup.
Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran banyak dari segala jurusan. Aduklah dia, kita mau mengadukkan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan Injil Yesus Kristus sebagai bacaan khotbah saat ini dari kesaksian Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 39. Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39 yang demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan seorang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkannya, menghayatinya dan melakukannya. Haleluya.
Amin. Saya akan bacakan nats kita Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, yaitu ayat 16 dan ayat 28 yang demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita komitmen hidup dalam Kristus. Saya ulang, komitmen hidup dalam Kristus. Yang menjadi penghalang bagi umat untuk berkomitmen hidup dalam Kristus secara total adalah hanya mau menerima berkat-Nya, bukan penderitaannya. Padahal kalau kita lihat dan kita baca, kita rasakan secara mendalam, Tuhan Yesus ingin agar kita menjadi pengikut-Nya secara total, menyeluruh, sampai-sampai kalau cintanya kepada Tuhan itu kurang ketimbang cintanya kepada orang tua, bagi Yesus itu tidak layak. Harus lebih tinggi dari itu semua. Nah, yang menjadi penghalang untuk komitmen total semacam itu, saya ulang, hanya menerima berkat, bukan penderitaan. Padahal tadi harus menerima semuanya. Malah beberapa orang maunya ya menerima berkatnya saja, menderitanya enggak usah. Berkatnya diterima, menderitanya biar Kristus saja. Dapat berkat sehari-hari ditompo, tetapi salibnya biar Kristus saja yang disalib, saya enggak usah. Padahal tadi dibacakan juga, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Saudara, anak-anak, Bapak Ibu yang terkasih, ketidaktotalan semacam ini membuat semangat iman kita menjadi abu-abu dan penuh dengan keraguan. Kadang beriman, kadang tidak. Dan ini sangat berbahaya ketika kita berada dalam kondisi hidup yang sulit. Seperti bangunan berpondasi lemah. Ketika ada kesulitan, badai, gempa bumi, mudah runtuh. Jika itu kehidupan rohani, disebut sebagai lemah iman. Bangunan tersebut sangat mudah untuk rubuh, dan jika itu adalah bangunan hidup kita, rawan juga untuk rubuh. Maka banyak orang yang imannya hanya iman lapisan saja, di luar saja. Begitu ada pencobaan dalam hidupnya, ujian dalam hidupnya, terkikis dan akhirnya kemurtatan terjadi. Maka sesungguhnya ini catatan penting, kita layak untuk khawatir jika mengalami lemah iman. Tetapi tak layak untuk khawatir ketika kita kuat iman. Nah, Anda termasuk yang mana ini? Yang lemah iman atau yang kuat iman? Bacaan Injil minggu ini mengkisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus melakukan pengutusan untuk para murid dengan pengandaian seperti anak domba. Nats kita saya bacakan di ayat 16. Pengandaian anak domba. Katanya, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Mengapa kok domba, saudara? Anak domba lagi. Gak hanya domba, anak domba. Mengapa kok tidak singa saja? Kan keren. Aku mengutus kamu seperti singa ke tengah-tengah serigala. Itu keren. Lebih enak dibayangkan singa di tengah-tengah serigala. Begitu singanya mengaum, serigalanya sudah ketakutan.
Bahkan jikalau singanya dikeroyok, akan ada pertempuran dahsyat antara singa dan para serigala. Kayak film ya. Nah itu kan film, saudara. Karena sesungguhnya yang Tuhan inginkan bukan soal pertempuran antara domba dan serigala. Mari kita perhatikan. Anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan dipikirkan dan dibayangkan suatu kengerian. Bagaimana serigala pasti akan mencapi-capi anak domba itu. Ya kalau sekarang bisa dijadikan sate enak gitu. Dicapi-capi dan dibunuh oleh serigala itu. Bukan. Anak domba dan serigala adalah karakter yang berbeda. Karakter yang berlawanan dengan serigala. Anak domba berlawanan dengan serigala. Anak domba itu lemah lembut, penuh dengan kasih. Sedangkan serigala itu buas, jahat, dan senang mencapi-capi mangsa. Lihat, Tuhan mengutus anak domba di tengah-tengah serigala. Artinya, Tuhan mengutus umat sebagai karakter yang sungguh berbeda dengan dunia ini. Ketika dunia ini mudah marah dan mudah mencelakai orang, kita diutus di tengah-tengahnya berarti bawalah damai dan kasih Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka akan lahir dua kejahatan. Itu namanya serigala di antara serigala. Tidak seperti itu, domba di tengah serigala. Loh Pak, kok seolah-olah Tuhan tega melepaskan anak domba ke tengah-tengah serigala? Jangan lupa saudara, bahwa sekumpulan domba selalu ada gembala. Sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk takut. Tuhan tidak tega karena Tuhan mau dan bersedia bersama-sama dengan para domba. Ketika domba diutus, kamu ke sana berada di tengah-tengah serigala, bukan kemudian Tuhan enak-enak udut di sini kebal-kebul sarapan ngopi, enggak, juga ikut bersama dengan domba itu. Bahkan ayat 19 mengatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena akan ada karunia yang dicurahkan pada kita, kehadiran Kristus melalui Roh Kudus. Saudara, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, masa atau waktu di mana kita hidup saat ini akan selalu sulit. Tidak ada yang mudah. Namun demikian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sekalipun berubah pada saat ini karena corona, kita mempunyai gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Ada dua alasan penting. Ayat 28 kita tandaskan. Bagian yang pertama, kekuatan musuh yaitu serigala, yaitu dunia, ternyata ada batasnya. Mereka dapat membunuh tubuh. Ini yang paling bisa mereka lakukan dalam kebuasan mereka. Tapi hanya sampai di situ saja, saudara. Mereka tidak bisa menyakiti jiwa kita. Itu pun kalau Tuhan mengizinkan. Dan tidak lebih daripada itu. Mereka tidak berkuasa membunuh jiwa atau menyakitinya. Dan jiwa adalah manusia itu sendiri. Perhatikan, pencobaan, kesukaran, penganiayaan dapat membuat kita berpisah dengan dunia ini, tetapi tidak bisa memisahkan kita dengan Allah. Bagian ini mengajak kita untuk sadar dan peduli dengan jiwa kita. Tak hanya ngurusi tubuh saja. Sekarang makan apa, besok makanannya apa, besok masaknya apa, oh besok gulai, besoknya lagi sego goreng. Bukan hanya soal tubuh, tetapi juga bagaimana memberi makan jiwa secara rohani. Ketika itu terpenuhi, saudara, tak perlu takut. Saya tandaskan, mereka hanya dapat membunuh tubuh, yang dengan sendirinya juga tubuh itu akan mati, bukan jiwa. Sedang yang kedua, takutlah akan Tuhan. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan keduanya, yaitu tubuh dan jiwa. Ini penting, saudara. Bagaimana mungkin orang bisa takut pada mereka yang bisa mengganggu tubuh saja? Itu baru salah satu ruang saja.
Takutlah pada Tuhan yang bisa menghancurkan keduanya, yaitu tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Kita dipanggil sekarang untuk apa? Untuk takut kepada Tuhan. Pertanyaannya, bila mana dan bagaimanakah kita takut akan Tuhan? Mungkin perlu diganti pertanyaannya lebih sederhana. Bersediakah Anda takut akan Tuhan? Maksud saya takut bukan takut pada bos loh ya. Bukan takut pada Pak Majelis. Kalau takut pada bos atau pada Pak Majelis itu biasanya di depannya takut, di belakangnya mengepalkan kepala, tangan. Tetapi takut kepada Tuhan tidak bisa di belakangnya Tuhan. Tuhan tetap tahu. Dan yang dimaksud dengan takut bukanlah takut seperti lihat hantu, takut melihat sesuatu yang mengerikan, bukan. Tapi takut seperti Yeremia, bacaan pertama, di mana ada kesanggupan, di mana ada penghargaan, kekaguman yang luar biasa atas kedahsyatan Tuhan, bahwa kita tidak bisa melebihi Tuhan dan Tuhan yang bisa memimpin kita. Bangun miturut, hormat, dan memiliki kesediaan diri untuk mengikuti firman Tuhan. Takut akan Tuhan hanya terjadi pada mereka yang memiliki komitmen hidup dalam Kristus. Apakah itu saudara atau jemaat yang lain? Saya tidak tahu. Tapi kita diingatkan minggu ini, takut akan Tuhan, memiliki komitmen hidup di dalam Kristus, Sang Gembala Agung yang memiliki kuasa atas dua ruang, yaitu tubuh dan jiwa. Amin. Saat hening untuk kita semua. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sungguh menghidupkan kami di tengah-tengah pencobaan, terlebih lagi pandemi corona pada saat ini. Biarkanlah kami senantiasa berlatih memiliki komitmen hidup dalam Kristus, agar kami menjadi umat-Mu yang senantiasa setia. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengingat sabda yang diambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk mengiringi persembahan, mari kita mempersembahkan pujian dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 337, bait 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur,
Bersama kita serahkan persembahan kita di dalam doa dan juga doa syafaat kita. Nanti di akhir doa dipersilahkan Bapak Ibu Saudara di rumah secara pribadi ataupun bersama dan keluarga untuk berdoa secara pribadi di masing-masing keluarga. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang sungguh setia, kami bersyukur meskipun dalam keterbatasan ruang dan waktu, kami masih dimungkinkan untuk beribadah melalui media internet dalam ibadah keluarga. Dan kami bersyukur karena itu semua terjadi karena kasih Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus untuk dunia, bahkan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai di tengah-tengah pandemi Corona pada saat ini. Kiranya kami semua masyarakat dunia diberikan kesadaran untuk disiplin, diberikan kemampuan pula untuk memiliki daya tahan tubuh yang baik di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah pandemi Corona pada saat ini. Kami bertahan hidup. Jika kami masih bisa melakukan kehidupan hingga detik ini, itu semua karena kasih-Mu. Berkati pemerintah, berkati rumah sakit yang sedang merawat para saudara-saudara kami yang sedang sakit terjangkit corona, dan juga berkati kami semua, terutama masyarakat Indonesia, agar kami juga terbebas dari belenggu corona saat ini, dan sekiranya semoga vaksin segera ditemukan. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dunia, di Indonesia, lebih khusus lagi di Yogyakarta. Kami mohon penyertaan-Mu ya Allah, agar media-media untuk memberikan pembinaan iman dilakukan, bahkan menjadi dasar kehidupan kami untuk hidup secara nyata, berdampingan bersama dengan orang lain. Ya Allah, lebih khusus lagi kami berdoa untuk Jatimulyo, GKJ Jatimulyo. Ajari kami untuk berbagi dengan orang lain. Ajari kami senantiasa mendapatkan kasih-Mu dan membagikannya pula kepada orang lain, agar kami nyata sebagai anak-anak Tuhan yang mengikut Kristus. Ya Allah, kami juga berdoa ketika kami menyerahkan persembahan kami, terimalah persembahan kami ini ya Allah, dan berkatilah. Kami yakin semuanya menjadi lebih berguna karena penyertaan Tuhan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami di masing-masing keluarga yang akan berdoa secara pribadi-pribadi. Dipersilahkan. Inilah seruan doa kami dari hati kami yang terdalam. Dengarkanlah ya Tuhan. Dan izinkanlah kami bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, bawalah damai Tuhan, karena kasih-Nya sungguh besar bagi hidup kita. Syukur kepada Allah. Jadilah pelayan-pelayan bagi Kristus, sebab kita telah dilayaninya dalam pengorbanan di kayu salib. Syukur kepada Allah. Tuntunannya kekal, kini dan selamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus, yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara untuk merendah dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup dalam pujian Kidung Jemaat 309, bait 1 sampai dengan 3. Biar ku tumbuh di batangmu.